Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka reformasi birokrasi, Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan perubahan di dalam instansi Dinas PUPR. Adapun langkah-langkah yang dilakukan di dalam 8 area perubahan adalah sebagai berikut. Pertama, manajemen perubahan. Dalam manajemen perubahan, pihak Dinas PUPR telah membuat tim reformasi birokrasi, di mana tim tersebut berhasil membuat rencana kerja target RB yang ingin dicapai Dinas PUPR, serta dengan menetapkan agen perubahan sebagai contoh dalam berperilaku dan panutan, sehingga diganjar dengan penghargaan juara 2 budaya kerja di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Kedua, penataan peraturan perundang-undangan. Dalam penataan peraturan perundang-undangan telah dilakukan review terkait Pergub tentang fungsi dan tata kerja sesuai dengan tupoksi ke-PUPR-an. Ketiga, penataan dan penguatan kelembagaan. Dalam penataan kelembagaan telah dilakukan evaluasi tipologi berdasarkan indikator pemetaan urusan pemerintah ke-PUPR-an. Keempat, penataan tata laksana. Penataan tata laksana di lingkungan Dinas PUPR dilakukan dengan penyusunan dan evaluasi SOP dan pembuatan peta proses bisnis, serta penguatan dan informasi publik dengan memanfaatkan website dan aplikasi-aplikasi yang berbeda di lingkungan Dinas PUPR, serta dilakukannya penguatan pengelolaan arsip sehingga Dinas PUPR dapat menduduki peringkat arsip seprovinsi dengan peringkat kedua. Kelima, penataan sistem manajemen aparatur. Penataan sistem aparatur di Dinas PUPR telah dilakukan proyeksi kebutuhan selama 5 tahun ke depan, dengan memperhatikan segala kebutuhan sesuai dengan tupoksi dinas. Peningkatan kompetensi juga senantiasa dilakukan untuk mendapatkan aparatur yang berkompetensi dan dapat bersaing guna melakukan inovasi di lingkungan Dinas PUPR. Keenam, penguatan akuntabilitas. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan terus berkomitmen melakukan pembenahan dan pengembangan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas PUPR dalam rangka reformasi birokrasi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk percepatan pencapaian target kinerja antara lain. Yang pertama, lelang dini. Diadakannya lelang dini untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan guna terciptanya efisiensi serta meningkatkan kualitas pembelanjaan anggaran, khususnya dalam pembangunan infrastruktur karena pekerjaan dapat dimulai lebih awal. Yang kedua, pembuatan aplikasi Monjaki dan MyData. Pembuatan aplikasi Monjaki atau monitoring jasa konstruksi untuk pemantauan seluruh kinerja Dinas PUPR, serta aplikasi MyData untuk dokumentasi laporan perencanaan dan pelaporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Implementasi reformasi birokrasi yang dilakukan terlihat dari meningkatnya ketersediaan infrastruktur yang berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan, di mana manfaatnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Hasil kinerja yang dapat dilihat yang pertama adalah jalan kondisi mantap sebesar 80,25% di tahun 2019. Guna meningkatkannya infrastruktur jalan dan jembatan akan meningkatkan konektivitas yang mendukung di berbagai sektor, diantaranya pariwisata, perdagangan, kesehatan, pertanian, dan perkebunan, sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan menghubungkan seluruh 13 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Hasil kinerja yang kedua adalah irigasi dalam kondisi baik sebesar 47%, di mana pembangunannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, terutama pada sektor pertanian yang erat kaitannya dengan penggunaan irigasi. Pembangunan irigasi
juga diperuntukkan sebagai salah satu tahapan dalam peningkatan swasembada pangan dan ketahanan pangan di daerah penguatan ketahanan pangan, di mana Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kawasan lumbung pangan. Hasil kinerja yang ketiga yaitu kinerja pelayanan air minum sebesar 82,70% dan air limbah sebesar 68,82%. Sanitasi yang layak menjadikan masyarakat akan hidup lebih sehat, sehingga hasil kinerja yang terakhir yang dapat dilihat adalah pembangunan sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik sebesar 63%, yang turut mendukung pengembangan sosial budaya di masyarakat dan juga mewujudkan ruang terbuka publik dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkantoran yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Ketujuh, penguatan pengawasan. Melalui sistem pengawasan internal oleh Dinas PUPR dengan membentuk tim pengawasan gratifikasi guna melawan benturan kepentingan, mendorong seluruh pejabat eselon agar melaporkan harta kekayaannya melalui LHKSN dan LHKPN dan penggunaan SP4 lapor guna mempermudah pengaduan masyarakat yang terkait dengan kePUan. Kedelapan, pelayanan publik. Melalui pemanfaatan standar SOP, pelayanan maklumat pelayanan, serta pengembangan sistem pelayanan publik secara elektronik guna menjawab tantangan di era digital, apalagi ditambah dengan didapatkannya sertifikat KAN oleh UPT milik Dinas PUPR, semakin menambah tantangan untuk terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat sekitar. Demikian implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan reformasi birokrasi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Kami berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan aspek-aspek tersebut demi mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas serta berorientasi pada pelayanan publik. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bergerak untuk mengembangkan infrastruktur wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Infrastruktur untuk Banua.